semuanya, perkenalkan saya Syakira dari Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai pemandu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai komunitas TEDx, yang mana komunitas ini cukup unik karena TEDx ini merupakan acara lokal untuk berbagi ide yang terinspirasi oleh TED Global. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, diskusi hari ini pastinya saya ditemani oleh salah satu pengurus dari TEDx Unicom. Mungkin boleh akan mencoba perkenalkan terlebih dahulu nama dan asal jurusannya, Kang? Oke, makasih Kak. Sebelumnya gimana? Syakira. Makasih Kak Syakira. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Fakih. Saya dari jurusan Desain Interior angkatan 2021 dan kebetulan di TEDx itu saya sebagai kurator atau yang merencanakan acara itu sendiri. Kita langsung aja pertanyaan pertama. Saya ingin tahu, Kang, terlebih dahulu apa sih TEDx itu, komunitas seperti apa, dan tujuannya dari adanya komunitas seperti ini? Oke, baik, thank you pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya TEDx itu, TEDx komunitas itu ya pasti orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan TED itu sendiri. Visi yang terbesar dari TED itu sendiri yaitu ideas worth spreading, yaitu pasti untuk menebarkan ide-ide dan juga inovasi-inovasi yang bagus dan baru tentunya. Nah, lalu kalau misalnya TEDx Unicom itu sendiri itu by approval pasti dari TED. Jadi kita nggak semena-mena kayak kita bikin TEDx Unicom, pasti ada lisensi juga dari sana gitu ya. Hal apa sih, Kang, yang menginspirasi Akang untuk terlibat dalam komunitas TEDx ini gitu? Oke, yang menginspirasi aku tuh sebelumnya aku sempat ikut di TEDx di beberapa kampus, salah satunya di TEDx ITB sama di TEDx Unpar. Nah, aku melihat lingkungan yang ada di TEDx ITB sama di TEDx Unpar tuh lumayan, menurut aku lumayan visioner dan seru-seru gitu ketika diajak dia diskusi. Dan di Unicom waktu itu ternyata udah ada dan ternyata terakhir tuh 2013 dan belum pernah ada event lagi. Ya udah, aku sama teman-teman aku, alhamdulillah aku ketemu ada namanya Arif, dia anak arsitek seangkatan juga. Nah, dia juga mau ngebantu untuk mengembangkan TEDx Unicom itu kembali. Dan alhamdulillah juga aku coba chat-chatin tuh alumni-alumni yang pernah ikut serta di TEDx Unicom di tahun 2013 dan mereka juga untungnya support dan membantu. Kalau misalnya pengalaman Akang di TEDx ini mempengaruhi pandangan pribadi Akang tentang inovasi dan kreativitas gak sih gitu? Pastinya ya, apalagi konten yang sering aku tonton tuh di YouTube, di TED Talks itu kontennya terkait arsitektural ataupun interior ataupun teknologi-teknologi yang berkaitan tentang itu. Banyak banget persepsi-persepsi aku terkait kreativitas yang lumayan terbuka karena memang di TED kita dituntut untuk mendengarkan inovasi-inovasi baru. Itu sih, kayak kemarin contohnya aku nonton yang aku lupa pembicaranya, dia tuh menjelaskan tentang konstruksi, keajaiban-keajaiban konstruksi yang dari bambu gitu. Dan itu pembicaranya dari India dan itu bagus banget. Kalau menurut Akang tuh gimana sih, seberapa penting itu dengan adanya acara TEDx ini bagi mahasiswa, atau mungkin kan mahasiswa tuh butuh inovasi-inovasi yang bikin pikirannya lebih terbuka tentang mengenai teknologi atau apapun itu gitu. Oke, ini buat mahasiswa menurut aku penting banget sih, apalagi yang emang ingin mempunyai community ataupun forum yang dimana emang kita mendengarkan ide-ide dari orang yang emang contoh udah punya pengalaman ataupun emang yang menguasai gitu dalam bidangnya. Kan sebenarnya kalau masalah konten di TEDx Unicom itu kan tidak dibatasi ya, tidak dibatasi baik mau dari seni, arsitektural, rumus ataupun kayak bisnis maupun itu bisa banget. Cuman kadang-kadang kita yang gak mau nyari panggungnya. Nah itu loh, menurut aku TEDx Unicom, TEDx itu lumayan panggung yang lumayan bagus gitu buat mewadahi teman-teman mahasiswa buat spread the ideas, terus pastinya buat group discussion untuk dalam komunitinya. Misalnya kalau bagaimana TEDx memilih pembicara agar masyarakat dapat tertarik untuk berpartisipasi itu dalam acara yang diandalkan tuh kayak gimana sih, Kang? Sebenarnya kalau misalnya arahan kita, target kita untuk mencari pembicara tuh bukan siapa yang kira-kira menarik, tapi kita tuh membuat dulu perumusan kontennya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan di lingkungan kita. Contoh kemarin yang terakhir kita bikin tuh memang tentang kreativitas di mana ada AI juga. Nah itu lumayan diskusi yang menarik. Nah ketika contoh si konten-kontennya sudah terkumpul, baru kita cari pembicaranya. Emang kita mengikuti rules dari TEDx juga emang kayak gitu. Nah pembicaranya siapa aja sih yang capable dan juga relevan. Nah kita juga cari-cari orang yang mungkin
di bidangnya ahli lah di ya. bidangnya dan Iya. juga kalau bisa sih terkenal juga. Iya. Karena kalau misalnya ketika orang itu terkenal biasanya cukup dipercayai juga Iya, gitu. masyarakat. Iya. Iya. Kalau misalnya di TEDx Unicom itu sering ada kegiatan nggak sih Kang? Belakangan ini gitu. Kalau misalnya di TEDx Unicom yang sekarang kita lagi merencanain TEDx Unicom event yang selanjutnya yang di periode 2025 ini, sama kita juga lagi open recruitment gitu buat kepanitiaan juga sih. Kita kan hidup di era yang sudah apa-apa tuh ada teknologi ya kan? Iya. Nah, apa ide peran teknologi dalam penyebaran ide-ide dari acara TEDx ini gitu? Thank you. Ini bagus pertanyaannya. Dan kalau misalnya menjawab masalah itu, TEDx lumayan sangat terorientasi ya dengan teknologi. Apalagi kan sekarang, dulu mungkin TEDx kita harus datang ke eventnya gitu buat nonton apa aja sih ide-ide dalam acara itu. Tapi sekarang kita udah TEDx juga udah punya aplikasinya, udah ada websitenya, udah ada community di media sosial juga, sama pembicaranya pun mereka kebanyakan digital native atau enggak teknologi native yang dimana orientasinya terhadap masa depan, terhadap isu global, terhadap isu lingkungan dan lain-lain. Berarti kalau udah website udah punya dan aplikasi sendiri udah punya, berarti hampir berapa kampus kan yang udah ada komunitas di TEDx Bandung ini? Kalau di Bandung kalau aku kurang tahu sih. Cuman yang aku tahu kayak ITB ada, Unpar, Unicom salah satunya. Unpad tuh kalau nggak salah udah lama gaya hidup juga nih kalau nggak salah. Cuman beberapa kampus sih kalau yang di Bandung. Hal apa sih Kang yang harus dilakukan agar masyarakat dapat berkontribusi dalam komunitas TEDx ini? Yang pertama sih open mind ya, open mind soalnya mau gak mau ketika kita join TEDx tujuannya pasti untuk mendapatkan ide baru gitu. Untuk mendapatkan ide-ide yang bagus, yang seru dari pembicara yang pasti ahli dalam bidangnya. Kita harus mengedukasi ke lingkungan bahwa dunia itu berubah, inovasi itu harus terus ada dan mungkin ketika kita diam ternyata teknologi mah nggak pernah tidur. Iya. Berarti kalau untuk mahasiswa itu kan udah penting ya, kalau misalnya sekarang apa-apa di zaman sekarang tuh AI gitu kan, ChatGPT gitu kan. Nah kita kan belum tahu kembang depannya kayak gimana gitu. Mungkin dengan adanya komunitas TEDx ini bisa dibantu kreativitas lebih mahasiswa itu lebih tinggi lah gitu. Betul. Sebenarnya sih kalau misalnya aku juga kemarin dari community di TEDx sempat membahas tentang AI ini. Cuman menurut aku sih kita lagi ada di dua pilihan. Kita mau kalah sama AI atau kita mau menjadikan AI sebagai senjata kita. Itu sih. Itu juga salah satu ide-ide yang aku dapat dari komunitas TEDx juga. Bagaimana sih Kang kalau memastikan bahwa pesan dari pembicara tersampaikan dengan efektif, baik itu dari acara offline atau online kayak gitu? Yang pastinya saya sendiri sebagai kurator harus memastikan bahwa pembicara tuh paham terhadap apa sih rencana ide yang akan disebarkan. Jadi brief dan juga tor yang diberikan kepada pembicara harus jelas. Contoh pembicaranya apa, mau pengalamannya apa dan sedangkan di TED itu emang ada peraturan pembicara tuh nggak boleh ngobrol terlalu banyak tentang pengalaman. Harus benar-benar tentang pemikiran ya ide-idenya dia gitu. Soalnya kalau pengalaman takutnya kan malah jadi motivasi bukan ide gitu. Nah jadi itu sih tor sama brief ke pembicaranya harus lumayan jelas dan juga pasti kita risetnya juga harus lumayan kenceng juga. Soalnya kan kita menganalisis kebutuhan masyarakat juga. Nah ada nggak sih Kang kayak budaya yang ada di dalam acara TEDx itu kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya kalau budaya mah kan kita ya based on kita aja lah ya. Cuman banyak banget terus ketika kita mau ngadain acara TEDx Unicom itu. Salah satunya kayak pembicara tuh nggak boleh dari sponsor, nggak boleh jadi dari panitia. Jadi pembicara tuh harus pure orang yang punya ide. Nah terus kayak yang hadir partisipan maksimal 100 orang. Jadi Dibatasin gitu sih kebanyakan. Dan itu lumayan detail juga sih kayak tentang sponsorship ada guideline-nya tentang ya pembicara, tentang yang hadir, tentang kita yang ngadain. Dan itu lumayan banyak sih yang kalau soal budaya. Tapi kalau misalnya budaya kerja, kita cara membuat TEDx itu sendiri sih kita lebih difokusin aja kita ke kurator. Jadi ada tim kurator, soalnya tim kurator tuh bisa dibilang tim acaranya gitu lah ya. Dia yang
merencanakan konten-konten apa yang akan dibahas. Nah jadi ya udah kita kalau misalnya di community di TDS Unicom ini cuma ada 3 divisi kebetulan, ya kurator, sosial media, sama satu lagi sponsorship. Gitu. Nah sponsorship mah ya udah pasti jelas membangun relation dengan para sponsorship. Kalau misalnya sosial media, building sosial media dan engagement. Kalau misalnya yang kurator itu yang paling utama, dia yang menentukan arah acaranya kemana gitu. Kalau misalnya memilih tema yang relevan untuk setiap acara TEDx ini, gimana sih gitu? Pastinya ini lumayan lama ya, dan kita juga menganalisa kira-kira yang sering diupload di YouTube, di TED Talks tuh konten apa sih yang sering. Memang kalau misalnya kita lihat event-event di TEDx kampus lain, kebanyakan tentang mental health atau enggak tentang self development. Sedangkan yang kita adain kontennya itu lebih orientasinya ke teknologi, karena memang yang lingkungan Unicom basicnya orientasinya kebanyakan teknologi. Ya udah kayak kita mending undang-undangnya yang teknologi aja gitu. Kalau yang kemarin kebetulan tentang kreativitas dan juga teknologi. Jadi kemarin untungnya ada salah satu pembicara dari dosen, ada juga dari orang branding, ada dia personal branding spesialis, terus ada juga dari tim arsitek gitu-gitu sih kalau kemarin. Nah kalau misalnya cara menentukan ide, aku melihat si lingkungannya juga sih. Mungkin riset dulu ya Kang? Iya benar-benar. Misalnya kalau harapan Akang untuk komunitas TEDx di masa depan tuh kayak gimana sih? Ditambah mungkin karena mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh lebih ke menggantungkan dirinya kepada teknologi gitu, tapi dia tuh nggak punya kreativitas dan inovasi untuk kedepannya gitu. Gimana sih Kang? Ya, harapan aku sebenarnya kalau misalnya kita berorientasi berdamai dengan teknologi itu harus ya. Cuman gimana cara kita memanfaatkan dan gimana cara biar kita tetap produktif walaupun teknologi itu masih ada. Tapi nah mungkin tantangannya menurut aku community TEDx ini menjadikan wadah dimana kita di sini tidak defend loh dengan teknologi, kita berdamai dengan teknologi, namun kita sering berbagi ide gimana kita cara menghadapi teknologi, gimana cara kita menghadapi perkembangan zaman, dan juga gimana cara bersikap sih, itu yang paling penting dalam kita hidup apalagi di era teknologi yang kenceng ya bisa dibilang. Mungkin sampai di sini ya Kang diskusi yang kita dapat bahas ini. Terima kasih Kang Rizky sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ide-ide inspirasi dan menggugah pikiran kita hari ini dan memberikan wawasan berharga tentang berbagai topik, mulai dari inovasi teknologi hingga perubahan sosial. Semoga pengalaman hari ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga mendorong kita untuk bertindak ke arah yang lebih baik. Terima kasih Kang. Iya, sama-sama.